أن يتقي الله فيهم. لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Tentang Rasulullah SAW yang dipanggil oleh mereka, oleh tokoh-tokoh Quraisy yang berkumpul mereka di nadi mereka, di tempat majelis mereka, tempat duduk-duduk mereka, dan Rasulullah SAW semangat. Dikira mereka akan masuk Islam atau mereka akan bertanya-tanya sesuatu yang berfaedah. Ternyata mereka mempertanyakan, bukan bertanya tentang ilmu, tetapi mempertanyakan dengan sekian pilihan yang sudah dibaca kemarin. Pertama, pilihan-pilihan, kalau engkau memang menginginkan harta dengan dakwahmu, kami akan berikan. Kami akan kumpulkan harta dari kami untuk kamu, sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya di tengah kami. Kalau mau minta kedudukan, kami akan dudukan kamu menjadi pemimpin kami, raja kami, kata mereka. Kalau kamu memang ada penyakit, kami akan carikan dokter. Kalau ini semua ditolak, dan Nabi menjawab, ma bi ma taqulun. Aku tidak memiliki apa yang kalian katakan, dan aku tidak menginginkan harta kalian, tidak memiliki kedudukan, tidak menginginkan kekuasaan, tetapi aku diutus oleh Allah kepada kalian untuk mengajak kalian kepada keselamatan. Kalau kalian mengikuti, maka kalian mendapatkan pahala dari Allah. Kalau kalian menentang, maka tidak ada kewajibanku kecuali menyampaikan pada kalian. Maka mereka berkata dengan yang kedua, kalau begitu, kalau engkau, wahai Muhammad SAW, kata mereka, kalau engkau memang benar seorang Nabi, seorang Rasul, maka lihatlah negeri kami, negeri yang paling miskin, kota kami, kota yang paling sempit karena diapit dua gunung batu ini. Maka coba mintakan pada Tuhanmu untuk jauhkan jarak antara gunung ini agar tempat kita luas, dan mintakan kepada Tuhanmu agar memancarkan mata air di negeri ini, atau disebutkan permintaan-permintaan mereka, sampai kemudian mereka berkata, dan kalau engkau bisa mewujudkan apa yang kami minta dari engkau, berarti engkau memang kedudukannya di sisi Allah sangat dekat, kata. Berarti kami tahu bagaimana kedekatanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menjawab, ma bihadza bu'istu ilaikum innama ji'tukum minallahi bima ba'athani bih. Sesungguhnya aku diutus pada kalian bukan untuk itu. Sesungguhnya aku datang kepada kalian hanya menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepadaku untuk disampaikan pada kalian. Wa qad ballaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum, dan aku sudah menyampaikan kepada kalian apa yang Allah perintahkan kepadaku untuk disampaikan. Fa in taqbalu fa huwa hadzukum. Kalau kalian terima, maka itu bagian kalian di dunia dan di akhirat. Yani balasannya untuk kalian. Wa in tarudduhu alayya asbir. Dan kalau kalian menolaknya, membantah atasku, maka aku akan sabar. Aku akan sabar dengan perintah-perintah Allah hatta yahkum Allah baini wa bainakum, hingga Allah menghukumi antara aku dengan kalian. Ternyata orang-orang kafir masih berkata lagi dengan ucapan yang ketiga, fa idza lam taf'al hadza lana fakhudh li nafsik. Kalau engkau belum dan tidak mau pula memberikan permintaan kami, maka sekarang aku minta dari kamu untuk dirimu sendiri. Lihat perbedaan yang kedua dengan yang ketiga. Kalau yang kedua, permintaannya untuk mereka,
minta diluaskan negerinya, minta dipancarkan sungai-sungai sebagaimana di Irak dan Romawi, minta diberikan kebun-kebun yang luas dan seterusnya. Itu untuk mereka. Kata mereka, kalau engkau menolak, baik, sekarang kami meminta bukan untuk kami, untuk kamu sendiri. Coba kamu minta untuk dirimu sendiri. Sal rabbaka an yab'atha ma'aka malakan. Engkau minta pada Tuhanmu untuk dirimu sendiri, engkau ditemani malaikat. Yusaddiquka bima taqul, yang membenarkan kamu dengan apa yang kamu ucapkan. Sekarang permintaannya untuk Rasulullah SAW sendiri. Kata mereka, coba kamu minta untuk dirimu sendiri, bukan untuk kami. Wa tas'al falyaj'al laka jinanan wa qusuran wa kunuza. Coba minta untuk dirimu sendiri istana-istana, kebun-kebun, harta benda minadz zahabi wal fiddah, dari emas dan perak untuk dirimu. Sekedar kami tahu bahwa engkau memang dekat dengan Tuhanmu, memang disayang dan benar-benar sangat dekat dengan Tuhanmu, dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta na'rif fadlaka, hingga kami tahu kedudukanmu di sisi Rabbmu, kata mereka. Sampai kemudian Rasulullah SAW menjawab, ma ana bifa'il, aku tidak akan melakukannya. Wa ma ana billadhi yas'al rabbahu hadha, dan aku bukanlah orang yang meminta kepada Rabbku permintaan-permintaan seperti itu, minta istana, minta emas, minta perak. Aku bukan orangnya, kata Nabi. Wa ma bu'ithtu ilaikum bihadza, dan aku tidak diutus kepada kalian untuk itu. Walakin Allah ba'athani basyiran wa nadhira, tetapi Allah mengutus aku sebagai basyiran wa nadhira, pemberi kabar gembira bagi yang mau menerima dan pemberi peringatan bagi mereka-mereka yang menentang. Fa in taqbalu ma ji'tukum bihi fa huwa haddukum fid dunya wal akhirah. Kalau kalian terima apa yang aku bawa pada kalian, maka kalian mendapatkan bagiannya, pahalanya di dunia dan di akhirat. Wa in tarudduhu alayya, dan kalau kalian bantah kepadaku, maka aku akan sabar. Untuk urusan Allah ini aku akan sabar hingga Allah menghukumi antara aku dengan kalian. Jawabannya persis sama dengan jawaban yang kedua dan yang pertama. Ini permintaan yang ketiga pun dijawab dengan sama. Rasulullah SAW menjawab dengan kalimat, kalau kalian menerima itu bagian kalian, Allah akan membalas kalian. Kalau kalian menolak, maka aku akan sabar sampai Allah menghukumi antara aku dengan kalian. Qalu, mereka berkata lagi, berarti yang keempat, fa asqitus sama alaina kisafan kama za'amta, kalau begitu coba timpakan potongan langit kepada kami sebagaimana engkau pernah ancam-ancamkan. Ini juga kalian catat, ada dalam Al-Quran ancamannya, kisafan minas sama, bahkan di surat-surat terakhir. Mereka memperolok-olok lagi dengan kalimat yang keempat, kalau begitu asqit alaina kisafan minas sama, kalau begitu turunkan untuk kami potongan-potongan langit. Kama za'amta anna rabbaka in sya'a fa'al, sebagaimana engkau katakan bahwa Allah kalau ingin melakukan maka dia akan lakukan. Fa inna la nu'mina laka illa an taf'al, kami enggak akan beriman kepadamu sampai kamu lakukan itu. Lihat ikhwan fillah azakumullah, bagaimana mereka memperolok-olokkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana mereka memperolok-olokkan nabinya, bahkan memperolok-olokkan ayat Al-Quran. Ini adalah sesuatu perbuatan mereka yang mengikuti perbuatan orang-orang sebelumnya, dari kan yang kalangan Yahudi dan Nasrani. Mereka selalu berkata begitu kepada nabinya. Bani Israel yang menyatakan kepada nabinya, coba kalau engkau memang Rasul, coba turunkan hidangan dari langit. Kalau engkau memang Rasul, coba berikan kepada kami makanan dari surga. Kalau engkau memang Rasul, coba begini, coba begitu, dan seterusnya. Walaupun kadang Allah berikan pada mereka, tapi tetap sebagian mereka tidak akan beriman. Tetap sebagian mereka tidak beriman. Sampai-sampai mereka meminta langit atau potongan langit, padahal potongan langit yang ditimpakan berarti azab. Berarti mereka memang menentang azab atau menantang azab. Coba timpakan azab kalau memang benar-benar engkau adalah hak, kalau memang engkau adalah seorang Rasul, engkau dekat dengan Allah. Bahkan mereka menyatakan kepada Rasulnya, coba belah bulan, coba minta pada Tuhanmu belah bulan itu.
Sebagiannya Allah beri. Ketika Rasulullah SAW menyatakan kepada mereka setelah berdoa kepada Allah dan menyatakan undur, lihatlah bulan terbelah. Gua Hira ada di antara dua potongan bulan. Kaum muslimin yang saya hormati, mereka semua melihat, tapi mereka tidak percaya. Ini sihir katanya. Hada sihru ibni Abi Kabsyah. Ini sihirnya Ibnu Abi Kabsyah kata mereka. Anaknya Abu Kabsyah, karena Rasulullah SAW pernah disusui oleh Halimah Sa'diyah, dan itu adalah julukan suaminya. Anaknya tukang kambing kata mereka. Ini memperolok-olokkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal benar-benar diwujudkan permintaan mereka. Maka berarti permintaan mereka itu bukan agar mereka beriman. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Ibrahim alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati. Allah katakan awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman? Nabi Ibrahim menjawab, bala, tentu aku beriman, walakin liyatma'inna qalbi, aku hanya ingin menenteramkan hatiku. Maka Allah perintahkan fakhud arba'atan minat tayri ila akhir ayah, sampai dikisahkan di sana Allah perintahkan untuk mengambil 4 ekor burung, kemudian dilumatkan, dihancurkan, kemudian ditaruh di pucuk-pucuk gunung, kemudian panggillah, maka yatinaka sa'ya, maka datang kepada kamu. Beda dengan apa yang diminta oleh musyrikin. Kalau musyrikin menyatakan, coba kalau engkau memang Rasul, belahlah bulan. Bukan berarti kalau bulan terbenah mereka beriman, bukan. Bahkan mereka menyatakan dengan kalimat walan nu'mina liruqiyyika, sungguh kami enggak akan percaya dengan ucapanmu, dengan bacaan-bacaanmu, sampai engkau tufajjir lana minal ardi yanbu'a, sampai engkau memancarkan mata air di sini. Atau taqulu laka jannah, atau engkau memiliki kebun-kebun yang indah yang mengalir di tengah-tengahnya sungai-sungai, dan seterusnya permintaan-permintaan. Tetapi kalaupun diwujudkan, mereka tidak akan beriman. Buktinya diwujudkan permintaan mereka untuk membelah bulan. Apakah mereka beriman? Ini juga dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Qala, dikatakan faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah menjawab, dzalika ilallah in syaa an yaf'al fa'al. Itu kembalinya kepada Allah. Kalau Allah ingin, kalau Allah menginginkan, maka niscaya Allah akan kerjakan, niscaya Allah akan lakukan. Qalu, mereka berkata lagi, berarti yang ke-5, ya Muhammad, afama alima rabbuka anna sanajlis ma'ak wa nas'aluka amma sa'alnak anhu wa natlub minka ma natlub fayataqaddam ilaika fayu'allimaka ma turaji'una bih. Kata mereka, ya Muhammad, afama alima rabbuk, bukankah Rabbmu itu tahu bahwa kita akan duduk di sini bersamamu, kami akan meminta kepadamu dengan permintaan-permintaan kami, dan kami akan tuntut kamu dengan tuntutan-tuntutan. Bukankah Allah tahu? Dan tentunya Allah akan beritahu kamu dan memberikan jawaban-jawabannya kepadamu. Yukhbiruka ma huwa sani'un fi dzalika bina, dan niscaya Allah akan beritahu kamu bahwasanya kamu akan dituntut begini dan begitu. Idlam naqbal minka ma ji'tana bihi, dan kami enggak akan beriman kecuali kalau engkau datangkan kepada kami apa yang kami minta. Innahu qad balaghana annahu innama yu'allimuka rajulun minal yamamah. Kata mereka, karena memang kamu itu bukan diajari oleh Allah. Saya dengar balaghana, sampai kepada kami berita bahwasanya engkau itu diajari oleh seseorang dari Yamamah yang dijuluki dengan panggilan Ar-Rahman. Lihat ikhwan fillah azakumullah, ejekan orang-orang kafir menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW bukan diajari oleh Allah. Aku tahu bahwa kamu itu diajari oleh seseorang yang dipanggil dengan nama Rahman. Ikhwan fillah azakumullah, nama aslinya Musailamah, kemudian dijuluki Ar-Rahman, dan kemudian mengaku nabi menjadi Musailamah Al-Kadzab, Musailamah sang pendusta. Itu pernah dijuluki dengan nama Ar-Rahman. Kata mereka, kamu itu diajari oleh seseorang yang dipanggil dengan Ar-Rahman. Wa inna wallahi la nu'mina birrahmani abadan, dan kami demi Allah enggak akan beriman kepada Ar-Rahman selama-lamanya. Faqad a'dharana ilaika ya Muhammad, wa inna wallahi la natrukaka, dan sungguh engkau telah memberikan kepada kami udzur untuk tidak menerima.
Apa maknanya? Maknanya engkau tidak memberikan tuntutan kami. Maka berarti wajar kalau kami tidak menerima apa yang kau bawa, dan kami tidak akan percaya dengan apa yang kau bawa. Dan kami demi Allah enggak akan meninggalkan kamu, wa ma balagta minna, dan enggak akan menyampaikan atau enggak akan membiarkan engkau menyampaikan kepada kami hingga kami membinasakan kamu atau kamu membinasakan kami. Lihat, na'udzubillah, ucapan mereka. Enggak akan membiarkan Rasulullah SAW berdakwah, enggak akan membiarkan Rasulullah SAW menyampaikan risalah. Kata mereka, hingga siapa yang binasa, kami yang membinasakan kamu atau kamu yang membinasakan kami. Silahkan. Wa qala qailuhum, sebagian mereka berkata lagi, nahnu na'budul malaikah banatullah, kami beriman dan kami beribadah kepada malaikat-malaikat, karena malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah, kata mereka. Wa qala qailuhum, dan berkata lagi sebagian mereka, lan nu'mina laka hatta ta'tiyana billahi wal malaikati qabila, sungguh kami enggak akan beriman kepadamu hingga engkau mendatangkan kepada kami Allah. Astagfirullahaladzim. Wal malaikata, dan malaikat qabilan yang bisa kami temui, kata mereka. Persis seperti ucapan Yahudi kepada Nabi Musa alaihissalam, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Surat apa itu? Nah, masih dalam surat Al-Baqarah. Dikatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan, kami enggak akan beriman kepadamu sampai kami benar-benar lihat Allah dengan mata kepala kami sendiri. Sama dengan ucapan musyrikin kepada Nabi Muhammad SAW, kami enggak akan beriman kepadamu hingga engkau datangkan Allah kepada kami dan para malaikat hingga kami bisa bertemu. Astagfirullahaladzim. Ini semua adalah sukhriyah, dan ini semua adalah istihza, dan Allah Subhanahu wa taala membela nabinya dari istihza mereka, dan Allah berjanji untuk membalas mereka untuk Rasulullah SAW. Inna kafainakal mustahzi'in, kata Allah. Kafainakal mustahzi'in, sungguh kami akan mencukupi engkau wahai Nabi dari mereka para pencerca ini, orang-orang yang memperolok-olokkan kamu ini. Sungguh kami akan balas mereka untukmu. Inna kafainaka al mustahzi'in. Ini bermakna Allah menjamin akan membalas mereka untuk Rasulullah SAW. Maka terjadilah apa yang Allah ancamkan pada mereka. Sebagian besar mereka dibantai, terbunuh di dalam perang Badar, di dalam perang Uhud. Walamma qalu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qama anhum. Ketika mereka berkata seperti itu kepada Rasulullah SAW, maka bangunlah Rasulullah meninggalkan mereka. Sudah putus harapan, berarti mereka memang tidak ingin kebenaran, berarti mereka bukan ingin ilmu atau bimbingan. Wa qama ma'ahu Abdullah ibni Abi Umayyah ibn Mughirah, dan kemudian bangun pula seseorang mengikuti Rasulullah SAW, dan kemudian berkata, ya Muhammad, arada alaika qaumuk, wahai Muhammad, kaummu menawarkan kepadamu tawaran-tawaran, ma'aradu falam taqbalhu minhum, kenapa engkau tidak terima salah satunya? Yang pertama kau tolak, yang kedua ditolak, yang ketiga ditolak, semuanya kamu tolak. Tsumma sa'alu li anfusihim, kemudian mereka meminta untuk mereka, juga kamu tolak. Kemudian mereka kaummu meminta untuk dirimu sendiri, coba kamu minta untuk dirimu sendiri, dan juga kamu tolak. Padahal mereka meminta permintaan-permintaan itu dan meminta permintaan untuk dirimu, itu semua adalah agar membuktikan kalau kamu benar-benar Rasul, kalau kamu benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yusaddiquka wa yattabi'uka falam taf'al, hingga mereka mengikuti kamu dan beriman kepadamu, juga kamu enggak kerjakan. Tsumma sa'aluka an ta'khudha li nafsik, kemudian mereka meminta agar engkau mengambil untuk dirimu sendiri. Ma ya'rifuna bihi fadlak alaihim, agar mereka tahu kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa manzilataka minallah, dan kedudukanmu. Falam taf'al, dan engkau pun tidak melakukannya. Maka kata orang tadi, fa wallahi la umin bika abadan, sungguh demi Allah aku enggak akan beriman kepadamu selama-lamanya. Hatta tattakhidha ila samai sullaman, aku enggak percaya kepadamu selama-lamanya sampai kamu menjadikan satu tangga ke langit, tangga untuk naik ke langit.
thumma tarqa fi, kemudian engkau sendiri naik ke langit itu dengan tangga itu. Wa ana anzur ilaik, dan aku akan melihat. Kalau engkau naik ke langit, hatta ta'tina, hingga engkau kembali ke bumi ini, thumma ta'ti ma'aka arba'atun minal malaikah, kemudian kamu turun membawa 4 malaikat yang yashhaduna laka annaka kama taqul, yaitu 4 malaikat yang membenarkan dan mempersaksikan kebenaran kamu dan benarnya apa yang kamu katakan. Wa imullah, dan sungguh demi Allah, in law fa'alta dzalika ma dhanantu anni usaddiquk, dan ketahuilah, kalaupun engkau melakukannya, aku tidak menduga kalau aku akan percaya pada kamu. Lihat ucapan akhirnya, kalaupun benar kamu lakukan, belum tentu aku percaya kepada kamu. Lihat ikhwan fillah azakumullah, ini penentangan-penentangan yang sangat besar dari mereka. Tetapi hidayah biadillah, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terakhir ini justru kemudian masuk Islam di akhir-akhir hampir Fathu Mekah, yaitu anak paman Rasulullah SAW yang bernama Abdullah ibni Abi Umayyah. Padahal sudah menyatakan, wallahi aku nggak akan beriman kepadamu selama-lamanya, dan sudah menyatakan kalaupun engkau mendatangkan semua itu, belum tentu aku percaya kepadamu. Tetapi hidayah biadillah, yuqallibul qulub kaifa yasha, Allah membolak-balikan hati sekehendaknya. Muslimin yang saya hormati, thumma ansarafa an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ansarafa anhu Rasulullah sallallahu ila ahlihi hazinan asifa. Maka berpalinglah orang tadi meninggalkan Nabi, dan Nabi pun berpaling pulang ke rumahnya dalam keadaan hazinan asifa, dalam keadaan sedih dan sangat kecewa dengan perlakuan kaum-kaumnya. Lamma fatahu mimma kana yatma' bihi, ketika hilang apa yang dia harapkan. Tadinya dia berharap kalau mereka itu akan percaya, ternyata mereka justru memperolok-olokkan. Apa yang beliau harapkan min qaumihi hina da'auhu, apa yang beliau harapkan dari kaumnya ketika didakwahi, ternyata hilang sirna. Walamma ra'a min muba'adatihim iyah, ketika melihat bagaimana mereka muba'adatihim, yang menjauhnya dari beliau dengan cara-cara yang seperti itu. Kaum muslimin yang saya hormati, maka semua itu Allah kisahkan, atau sebagian besarnya Allah kisahkan dalam Al-Quran, dalam keadaan tidak disebutkan secara ta'yin siapa-siapanya, untuk menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan itu memang biasa dilakukan oleh orang kafir sepanjang masa. Dari nabi ke nabi selalu mereka mengucapkan dengan kalimat yang hampir sama. Yang kemudian adalah berita tentang Sani' Abi Jahal, perbuatan Abu Jahal. Falamma qama anhum Rasulullah, ketika Rasulullah SAW meninggalkan mereka, qala Abu Jahal, berkata Abu Jahal, ya ma'syara Quraisy, inna Muhammadan qad aba illa ma tarawun min aibi dinina wa syatmi abaina wa tasfihi ahlamina. Kata Abu Jahal, wahai ma'syar Quraisy, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam qad aba illa ma tarawna min aibi dinina, lihatlah, dia menolak kecuali apa yang mereka maukan. Dia menolak kecuali apa yang dia maukan, yakni menolak tawaran-tawaran kita, kecuali melanjutkan apa yang dia inginkan, yaitu mencerca agama kita, mencaci maki Tuhan-Tuhan kita, berhala-berhala kita, wa tasfihi ahlamina, dan menganggap bodoh pikiran-pikiran kita, wa syatmi alihatina, bahkan mencerca Tuhan-Tuhan kita. Inni uahidullah la ajlisanna lahu ghadan bihajar, sungguh aku bersumpah dengan nama Allah, aku akan duduk besok dengan satu batu yang besar, ma utiqu hamluhu, yang paling besar yang mampu aku angkat. Ya, ini paling besar yang hampir-hampir aku nggak kuat ngangkatnya. Aku akan angkat dan aku akan siap duduk di batu itu sampai datang dia. Kalau dia datang, sholat, sujud, sungguh aku akan timpakan batu itu ke kepalanya. Ini sumpahnya Abu Jahal. Fa idza sajada fi salatihi faddakhtu bihi ra'sahu, kalau dia salat dan kemudian sujud, sungguh aku akan timpakan batu itu ke kepalanya. Faslimuni inda dzalika ununi, setelah itu silahkan kalian mau serahkan aku kepada kaumnya atau kalian akan membela aku, silahkan.
Falyasna' ba'da dzalika Banu Abdi Manaf ma badalahum. Setelah itu silahkan Bani Abdi Manaf, apa yang mereka mau perbuat terhadapku silahkan. Lihat sumpahnya seorang kafir musyrik yang sangat bencinya kepada Rasulullah SAW, yaitu Abu Jahal. Dia menyatakan dengan kalimat, sungguh demi Allah, aku akan timpakan batu ini yang paling besar yang masih mampu aku angkat, aku akan timpakan ke kepalanya ketika dia sujud. Dan silahkan mereka mau membela aku ataupun membiarkan aku. Karena biasanya di masa itu setiap suku akan membela orang dari sukunya, salah ataupun benar, sepakat ataupun tidak sepakat. Sehingga biasanya walaupun musyrikin, kalau Nabi itu dari kaumnya, maka mereka akan membelanya. Maka Abu Jahal tidak peduli, silahkan Bani Abdi Manaf mau berbuat apapun terhadapku, silahkan. Dan kalian mau membela aku ataupun mau menyerahkan aku, silahkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa kejinya ucapan Abu Jahal. Qalu, tetapi musyrikin berkata dengan ucapan Abu Jahal tadi, wallahi la nuslimaka li syai'in abadan famdi lima turid. Kata mereka, kata tokoh-tokoh Quraisy tadi, sungguh demi Allah kami enggak akan memasrahkan kamu, yakni kami akan membela kamu. Coba lakukan, silakan lakukan apa yang kamu mau, kami akan membelamu, katanya. Berarti akan membela suku-suku lainnya. Falamma asbaha Abu Jahal akhadha hajaran. Ketika pagi harinya Abu Jahal sesuai dengan sumpahnya mengambil batu. Kama wasafa, sesuai dengan apa yang dia sifatkan kemarin. Batu yang paling besar yang masih mampu aku angkat. Wa kana bi Makkah wa qiblatuhu ila Syam. Waktu itu di Mekah kiblatnya ke Syam. Fakana thumma jalasa li Rasulillah SAW. Kemudian Abu Jahal duduk di batu tersebut menunggu Rasulullah SAW. Yantadiruhu. Wa ghada Rasulullah SAW kama yaghdu. Maka datanglah Rasulullah SAW di pagi hari sebagaimana biasanya beliau datang di pagi hari. Wa kana bi Makkah qiblatuhu ila Syam. Waktu itu di Mekah kiblatnya ke arah Syam. Fakana idza shalla baina ruknain. Maka Nabi kalau salat di antara dua rukun ke arah Syam. Ar-Ruknul Yamani wa Hajar al-Aswad. Rukun Yamani dan Hajar Aswad, maka Rasulullah salatnya di situ ke arah Syam. Wa ja'ala al-Ka'bah bainahu wa bain Syam. Dijadikannya Ka'bah antara beliau dengan Syam. Berarti salatnya mengarah ke Syam, tetapi beliau berada di antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, yang berarti arahnya ke Syam. Arahnya ke Syam, tetapi Ka'bah ada di hadapannya. Dijadikan Ka'bah di antara beliau dengan Syam. Faqama yusalli, maka bangkitlah beliau berdiri untuk salat sebagaimana biasanya. Wa qad ghadat Quraisyun fajalasu fi andiyatihim. Dan orang-orang Quraisy pun sudah berdatangan dan sudah duduk di tempat-tempat mereka, di majlis-majlis mereka. Yantadhiruna ma Abu Jahlin fa'il. Mereka ingin melihat bagaimana Abu Jahal melakukan apa yang disumpahkannya kemarin. Mereka ingin nonton. Falamma sajada Rasulullah SAW, maka ketika Rasulullah SAW sujud, ihtamala Abu Jahal al-hajar. Abu Jahal mengambil batu besar yang dia duduki, thumma aqbala nahwahu hatta idza dana minhu, maka bergegas dia mendekati Rasulullah SAW, ingin menimpakan batunya kepada Nabi SAW. Tetapi idza dana minhu raja'a munhaziman. Ketika sudah dekat, dia lari dalam keadaan ketakutan. Muntaqi'an launuhu, dalam keadaan wajahnya pucat, mer'uban, dalam keadaan sangat ketakutan. Orang-orang Quraisy heran, kenapa? Dia lari ketakutan dalam keadaan mukanya pucat, tidak dibuat-buat. Asli benar-benar dia ketakutan yang sangat. Qad yabisat yadahu ala hajarin, tangannya sudah kering dengan batu tersebut. Hatta qadhafal hajar min yadih, sehingga dia lemparkan batu itu. Wa qamat ilaihi rijalu Quraisyin faqalu, maka tokoh-tokoh Quraisy mendekati Abu Jahal dan semua mereka berkata, malak ya Abul Hakam, ada apa denganmu wahai Abul Hakam, kenapa engkau? Qala qumtu ilaihi li af'al bihi, aku tadi bangkit berdiri untuk melakukan apa yang aku niatkan, apa yang aku ucapkan kemarin al-barihah. Falamma danautu, tetapi ketika aku mendekat,
aradali dunahu fahlun minal ibil, tiba-tiba mendekat kepadaku, di hadapanku ada seekor unta yang ganas, yang sangat besar. Demi Allah, ma ra'aitu mithlahu, sungguh aku enggak pernah melihat unta yang sebesar itu, seganas itu, mengarah kepadaku, ingin menerkam aku. Wala mithla qasarat wala anyabihi li fahlin qat, sungguh aku enggak pernah melihat yang seseram itu, dan aku enggak pernah melihat yang sebesar itu, dan aku enggak pernah melihat taring giginya yang sebesar dia. Unta yang biasa saja, unta yang biasa yang kita sering lihat itu kalau sudah marah, ganas, bisa makan manusia. Dan pernah terjadi, diterkam, diinjak-injak, kemudian dimakan oleh unta tersebut. Apalagi yang dilihat oleh Abu Jahal, yang dikatakan lebih besar dari itu. Tidak pernah aku lihat besarnya, nggak pernah aku lihat betapa seramnya, nggak pernah aku lihat bagaimana giginya. Qala, dikatakan, fahamma bi an ya'kulani, unta tersebut mengejar aku dan ingin memakan aku. Maka mereka orang-orang Quraisy tadi kembali mengucapkan yang biasa mereka ucapkan, saharka, engkau disihir oleh dia. Kembali mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti itu, dan tidak pernah mau mengambil pelajaran. Semestinya mereka mengambil pelajaran, berarti ini benar-benar Nabi, dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya seperti itu mereka berpikir, tetapi tetap mereka akan menyatakan itu adalah sihir. Ya, ini sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran berkali-kali, kalau mereka pertama menuntut ayat, menuntut bukti-bukti, tetapi ketika datang kepada mereka ayat bayinat, qalu hadza sihrun mubin, itu adalah sihir yang nyata. Selalu pertama menuntut bukti-bukti, coba buktikan, coba buktikan, coba buktikan, tapi ketika Allah berikan bukti, mereka menyatakan ini sihir yang nyata. Demikian keadaan kaum musyrikin, kaum kufar sepanjang masa. Fadlullah ta'ala, salamul afiyah. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang biidznillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.